sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Mia Audina Simandulang, NIM 8775310515. Di sini saya akan membuat video simulasi PKR model 221 kelas 4 dan kelas 5 dengan mata pelajaran kelas 4 IPA dan kelas 5 IPS. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, terima kasih. Puji Tuhan ya, kabar anak-anak semua sehat. Selamat belajar hari ini. Oke, semangat semua ya. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang bisa maju ke depan untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini? Oke, baik, silakan maju ke depan. Oke, amin. Silakan dulu, terima kasih ya. Baik, sampaikan materinya. Untuk kelas 4 kita akan belajar tentang IPA dengan judul fungsi tumbuhan dan daur hidup kupu-kupu. Dengan tujuan pembelajaran, melalui pengamatan gambar, siswa mampu mengidentifikasi gambar tersebut dan mampu mendeskripsikan juga daur hidup beberapa jenis makhluk hidup. Oke, itu untuk kelas 4. Sekarang untuk kelas 5 kita akan belajar tentang pelajaran IPS dengan judul kegiatan ekonomi di Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran, setelah membaca teks dan diskusi kelas, siswa mampu menjelaskan apa itu kegiatan ekonomi dan contohnya dalam kehidupan sehari. Di kelas 4, anak-anak sekalian, tolong perhatikan ke depan. Di sini ibu memberikan gambar dan kamu amati gambar ini. Kira-kira apa yang terjadi di dalam gambar ini? Kamu lihat prosesnya mulai dari telur sampai dengan kupu-kupu. Nah, setelah kamu amati, lalu kamu tuliskan apa yang terdapat di dalam gambar itu. Ibu akan kembali nanti setelah kamu siap dan ibu akan pergi ke kelas 5. Oke, baik kelas 5. Pelajaran kita hari ini adalah kegiatan ekonomi di Indonesia. Sebelumnya, ada yang pernah dengar kata ekonomi? Oke, apa itu ekonomi, nak? Oke, baik, terima kasih. Kamu sangat luar biasa ya. Jadi, ibu mau jelaskan apa itu kegiatan ekonomi. Jadi, kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, ada yang terdiri dari 3 jenis yang menjadi kegiatan utamanya. Yang pertama itu ada produksi, yang kedua ada distribusi, dan ketiga ada konsumsi. Ada yang pernah dengar kata yang ibu sampaikan tadi? Oke, kalau belum pernah, mari kita akan bahas ini sampai tuntas. Jadi, produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, petani menanam padi atau jasanya misalkan ada yang tahu? Oke, bisa. Tukang membuat meja. Jadi itu adalah salah satu jasa dan itu termasuk ke produksi. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Contohnya ada yang bisa kasih contoh? Oke, bagus sekali. Jadi sopir truk mengantar beras ke pasar itu adalah salah satu contoh distribusi. Oke, baik. Terus pertanyaan untuk Andi. Ya, dan yang terakhir itu adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Contohnya, ibu membeli beras dari pasar untuk dimasak untuk keluarga. Tadi ibu udah menjelaskan kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ibu akan menjadi kelompok. Di dalam kelompok itu ada terdiri 4 orang. Jadi tugasnya adalah melihat apa saja kegiatan ekonomi yang ada di sekitarnya. Ya, contoh-contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yang pertama, ibu bikin kegiatan ekonomi bisa dari menanam cabai. Itu adalah salah satu usaha yang termasuk dalam kegiatan ekonomi. Dan anak-anak kami sekalian, kamu lihatlah di sekitarmu apa saja kegiatan ekonomi yang ada di sekitar itu. Silakan bekerja, nanti ibu akan kembali lagi. Baik, anak-anak kelas 4 sudah siap? Oke, kalau sudah siap silakan maju. Siapa yang bisa maju ke depan? Oke, silakan maju. Sehari silakan maju. Oke, terima kasih. Dan ini akan maju satu-satu ke depan ya. Oke, kalau semua sudah maju,
Ibu akan memberikan penjelasan lagi. Jadi gambar yang tadi Ibu kasih tunjuk sama anak-anak sekalian itu adalah daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu itu mengalami metamorfosis sempurna, yaitu perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda dari tahap pertama sampai ke tahap berikutnya. Yang pertama itu kan ada telur tadi. Gambar yang pertama itu ada telur. Telur itu diletakkan oleh kupu-kupu betina pada daun yang sesuai untuk makanan ulat. Jadi nanti telur itu akan berubah menjadi larva atau ulat. Telur menetaskan menjadi ulat. Ulat memakan daun untuk tumbuh besar. Itu. Jadi dari telur tahap keduanya adalah larva. Dan setelah ulat itu berubah menjadi pupa atau kepompong. Ada yang pernah lihat kepompong? Oke, itu adalah perubahan ketiga metamorfosis kupu-kupu. Ulat membentuk kepompong dan tidak makan. Terjadi perubahan bentuk tubuh di dalam kepompong. Itu adalah urutan yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir itu dia akan berubah menjadi imago yang disebut dengan kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu keluar dari kepompong, siap untuk terbang, kawin, dan menghasilkan telur baru. Sampai di situ. Ada kira-kira pertanyaan? Oke, tidak ada. Jadi masuk ke bagian-bagian tumbuhan. Jadi tumbuhan itu memiliki beberapa bagian utama. Yang pertama itu adalah akar. Akar itu untuk menyerap air dan zat hara di dalam tanah. Dan bisa juga untuk menopang tumbuhan agar berdiri kokoh. Itulah fungsi dari batang tumbuhan. Yang kedua itu adalah batang. Batang itu mengangkut air dan makanan dari akar ke daun. Dan bisa juga untuk menopang daun, bunga, atau buah. Dan yang ketiga ada daun. Jadi daun ini memiliki fungsi tempat berlangsungnya fotosintesis, atau bisa juga mengatur penguapan air. Dan yang keempat ada bunga, alat perkembangbiakan tumbuhan. Paham ya anak-anak kelas 4, Ibu sebentar ke kelas 5. Oke, baik, kelas 5 sudah siap? Tugas kelompokannya? Oke, terima kasih. Karena sudah siap, kita akan bahas mulai dari kelompok pertama. Oke, silakan maju kelompok pertama. Oke, terima kasih sudah menjelaskan dengan bagus ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih karena semua sudah maju ke depan dan sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Berikan aplaus untuk kita. Baik. Jadi sekianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Untuk kelas 4, apa yang menjadi kesimpulannya hari ini? Ada apa, Nak? Oke, mari kita sama-sama menyimpulkannya ya. Jadi tumbuhan itu semua memiliki fungsi, mulai dari akar sampai dengan buahnya. Dan untuk daur hidup kupu-kupu itu mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda dari satu tahap ke tahap berikutnya. Itulah kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini untuk kelas 4. Dan untuk kelas 5, mari kita sama-sama menyimpulkan, Nak. Jadi, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya itu adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik, itulah yang menjadi pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutupnya, Ibu akan memberikan tugas. Untuk tugas kelas 4 ada di halaman 37. Silakan dikerjakan di rumah ya. Untuk tugas kelas 5 itu dibuka bukunya pada halaman 56. Bisa dikerjakan tugasnya di rumah ya. Baik, sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan untuk itu, siapa yang bisa menutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa? Oke, silakan maju ke depan, Nak. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih.